Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hal apa nih yang teman-teman pikirin kalau dengar kata kurban? Pasti nih ya nggak jauh-jauh dari potong kambing sama bakar-bakar sate, bener nggak? Tapi tahu nggak sih teman-teman kalau ternyata sejarah Hari Raya Kurban itu ada kaitannya loh sama salah satu ibadah dalam haji. Mau tahu apa itu? Yuk simak kisah selengkapnya. Eits, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Yuk kita lanjut. Kisah ini bermula ketika Nabi Ismail alaihissalam mulai beranjak remaja nih teman-teman. Suatu malam, sang ayah yakni Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, yaitu beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Dan saat terbangun, Nabi Ibrahim alaihissalam kebingungan dan mengalami keadaan yang serba sulit. Karena di satu sisi perintah tersebut wajib dilaksanakan, tapi di sisi lain ia harus merelakan putranya untuk disembelih. Dan pada malam berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bermimpi hal yang sama, yakni beliau mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya tersebut. Beliau bermimpi yang sama sebanyak 3 kali, yang mana membuat beliau semakin memantapkan niatnya untuk merelakan nyawa putranya tersebut. Maka keesokan harinya pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam memantapkan langkahnya untuk melaksanakan perintah tersebut. Tapi tiba-tiba datanglah setan yang bermaksud untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menghentikan niatnya untuk menyembelih putranya itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tahu jika tujuan setan itu untuk mengajaknya melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian mengambil 7 batu kerikil dan melemparkannya ke arah setan. Dan hal inilah asal mula dari Jumratul Ula. Tak berhasil mempengaruhi Nabi Ibrahim alaihissalam, setan pun lalu membujuk istrinya, yakni Siti Hajar. Setan berkata, seorang ibu pasti tak akan sampai hatinya jika mengetahui putranya dikorbankan. Tapi Siti Hajar tidak terbujuk oleh perkataan setan. Ia kemudian melempar setan itu dengan batu kerikil. Nah, teman-teman, lokasi Siti Hajar melempar setan ini kemudian dijadikan tempat melempar Jumratul Wusta. Tak kehabisan akal, setan kembali menggoda Nabi Ismail yang saat itu masih remaja dan menganggap bahwa keimanannya masih rapuh dan mudah tergoda akan perkataan setan. Tapi Ismail ternyata menunjukkan perlawanannya. Ia kukuh memegang keimanannya dan yakin dengan sepenuh hati akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan bersama-sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail melempari setan dengan batu kerikil yang kemudian diabadikan menjadi lemparan Jumratul Aqobah dan termasuk dalam salah satu rangkaian ibadah haji. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail ke sebuah tempat. Sesampainya mereka di sana, dibaringkannya Nabi Ismail di bebatuan yang besar. Tapi sebelum Nabi Ibrahim mulai menyembelihnya, Nabi Ismail mengajukan permohonan terakhirnya. Nabi Ismail memohon agar pisau yang dipakai untuk menyembelihnya itu lebih dipertajam lagi agar dapat mempermudah dirinya untuk menemui ajalnya. Dan ia memohon agar baju gamis yang dipakainya itu dibuka dan dibawa pulang
agar bisa menjadi pelipur lara bagi sang ibunda. Nabi Ibrahim pun mengabulkan seluruh permohonan anaknya itu. Prosesi penyembelihan itu pun dilakukan. Diikatlah Nabi Ismail alaihi salam dengan tali tampar dalam posisi tidur miring. Kemudian dengan membaca bismillah dan tekad yang kuat, dihujamkanlah pisau besar dan tajam itu ke leher Nabi Ismail. Tapi dengan seizin Allah, pisau yang sedemikian tajamnya pada kesempatan pertama tidak melukai leher Ismail. Nabi Ibrahim pun merasa pisaunya kurang tajam dan kembali mengasahnya 2 hingga 3 kali di bebatuan. Setelah diasah dan kembali dihujamkan ke leher putranya, ternyata tidak kunjung berhasil. Dan saat percobaan yang ketiga, tiba-tiba pisau itu pun berbalik arah dan terjatuh. Dan pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan seekor kambing yang besar dari surga untuk dikorbankan. Menurut salah satu riwayat, kambing tersebut ialah kurban persembahan Sayyid Habil bin Adam alaihi salam yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itulah asal muasal hari raya kurban dan juga melempar jumroh saat ibadah haji. Menarik kan kisahnya? Semoga teman-teman merasa terhibur dan mendapatkan ilmu baru dari kisah tadi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.